Bapak Ibu, di teaser online learning tajuk manajemen risiko dalam organisasi dan saya Zafali Prameswara, konsultan di lembaga manajemen FEBUI. Jadi pembahasan materi untuk kesempatan kali ini akan terdiri dari dua angka besar yang kalau kita lakukan training secara full itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari full dengan 2 sesi pelatihan. Pertama kita akan membahas mengenai kerangka konseptual dan standar manajemen risiko, di dalamnya berisikan mengenai pemahaman dasar mengenai risiko dan manajemen risiko, juga perkembangan kerangka dan standar manajemen risiko, konsep dan dalam proses manajemen risiko juga akan kita pelajari. Sementara pada bagian kedua kita akan melakukan pendalaman teknik dan workshop proses manajemen risiko. Di antara lain kita akan membahas best practice dan tantangan dalam menjalankan proses manajemen risiko, serta peserta juga diharapkan akan memperoleh kemampuan teknis mengenai identifikasi pengukuran risiko dan juga pemetaan risiko dan implikasi strategiknya. Jadi kalau kita bahas apa itu risiko, risiko itu sebenarnya adalah dampak dari ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Kita tahu Bapak Ibu kita hidup pasti punya sasaran. Nah dalam mencapai sasaran kita tahu bahwa ketidakpastian itu adalah suatu hal yang niscaya. Seperti John, misalnya dia ada meeting untuk besok hari jam 9 pagi, dia tahu dia biasanya bangun tepat waktu. Tapi dia juga paham bahwa ada ketidakpastian di mana misalnya apakah ada kemacetan di tengah jalan kalau dia naik mobil, atau apabila naik kereta ada gangguan di KRL dan lain sebagainya. Itulah risiko yang akan terjadi saat John mencapai sasaran, yaitu datang tepat waktu di kantor. Begitupun juga kita sebagai individu, walaupun organisasi yang mempunyai sasaran, nah di dalamnya ada ketidakpastian dalam pencapaian sasaran tersebut. Itulah yang disebut risiko. Jadi berkaca dari situ kita bertanya kembali, siapa sebetulnya pemilik risiko? Jadi jawabannya adalah kita sendiri ya. Dan bahkan di seluruh elemen atau aktor dalam ekonomi, itulah pemilik risiko. Baik individu, perusahaan, institusi, pemerintah, itu semua memiliki risiko. Karena masing-masing aktor dalam ekonomi itu punya tujuan, punya sasaran. That's why itu mengapa ada risiko di setiap pencapaian sasaran tersebut. Kalau kita bicara mengenai proses manajemen risiko, secara teoritis konsepnya ada beberapa tahapan, mulai dari penentuan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, dan bagaimana membuat mitigasi risiko atau perlakuan risiko. Nah, dalam proses ini ada dua pilar utama, yaitu komunikasi dan konsultasi, dan juga monitoring dan review yang dibutuhkan menjaga kesinambungan proses ini menjadi lebih berjalan dengan lebih sesuai. Ini secara umum kerangka yang digunakan oleh ISO, walaupun sebetulnya ada standar lain seperti COSO yang kurang lebih sebetulnya dalam konteks proses manajemen risiko masih kurang lebih mirip, serupa. Jadi selain proses manajemen risiko, sebetulnya apa sih manajemen risiko dalam organisasi itu? Jadi ada 3 elemen utama lain, yaitu arsitektur risiko. Di sini berisikan tentang peran, tanggung jawab, komunikasi, struktur, dan juga strategi risiko. Nah, di sini berisikan umumnya di perusahaan ada yang namanya selera risiko, kebijakan risiko, dan lain sebagainya. Peraturan risiko itu di dalam strategi. Dan terakhir berisikan mengenai protokol. Ini hal yang lebih mekanik ya, jadi mengenai prosedur, protokol, metodologi, tools, teknik yang disepakati dalam suatu organisasi yang digunakan untuk mengelola risiko. Itulah risiko protokol. Jadi ini kira-kira seluruh elemen dalam kerangka manajemen risiko organisasi yang akan kita bahas kalau di sesi full training. Nah, kalau kita bicara proses manajemen risiko, sebenarnya ujungnya hampir di seluruh organisasi ini untuk menghasilkan pemetaan risiko ini. Jadi pemetaan risiko ini sebetulnya ada 2 elemen terpenting. Yang pertama adalah likelihood, yaitu tingkat kemungkinan suatu risiko itu terjadi, dan impact, seberapa besar dampak saat risiko itu terjadi. Jadi kita berharapkan risiko-risiko yang dihadapi organisasi itu berada di wilayah, mostly berada di wilayah hijau dan kuning. Jadi yang either dampaknya kecil
atau either peluang atau kemungkinan juga kecil. Jadi sehingga kita bisa memitigasi risiko itu dengan lebih baik. Sementara kalau kita lihat di mapping yang warna merah itu mostly risiko-risiko yang less likely akan terjadi, karena harusnya tidak ada risiko yang impact-nya besar dan juga sering terjadi. Kalau itu sering terjadi dan dampaknya besar, harusnya bisnisnya tidak sustain. Ya, kita harapkan itu tidak terjadi. Jadi kalau kita bicara miskonsepsi, banyak yang beranggapan manajemen risiko itu menambah pekerjaan, manajemen risiko itu formalitas, manajemen risiko itu tanggung jawab unit manajemen risiko, manajemen risiko itu rumit, manajemen risiko itu menghambat kerja. Jadi sebetulnya manajemen risiko itu adalah suatu prinsip, suatu standing di mana komitmen dari manajemen itu penting dalam penetapan bahwa organisasi kita ini aware terhadap risiko dan ingin mencapai sasaran dengan mempertimbangkan risiko. Jadi dengan standing seperti itu, dengan spirit seperti itu, sebetulnya risiko bukan hal yang formalitas atau menambah pekerjaan. Dengan standing seperti itu, orang-orang di dalam organisasi akan terbangun awareness-nya untuk menjalankan fungsi manajemen risiko seperti three lines of defense, bahwa seluruh unit bisnis pun harus tanggung jawab terhadap risiko. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah Anda mengelola risiko di perusahaan Anda? Atau bahkan sudahkah Anda mengelola risiko pribadi Anda? Itu tantangan yang harus kita jawab dalam kehidupan sehari kita ataupun di organisasi. Sekian dari saya, sampai bertemu di sesi berikutnya.